Bingung tidak bisa bayar pinjol yang memang akan jatuh tempo? Ingin bebas dari jeratan pinjol ini karena capek gali lubang tutup lubang? Tepat di sini saya memberikan edukasi untuk itu semua. Ya, simak video sampai habis untuk kalian yang memang terjebak pinjol supaya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan mengedukasi lagi tentang bagaimana cara bebas dari jeratan pinjaman online, terutama untuk teman-teman yang memang lagi bingung nih ya, bingung tidak bisa bayar pinjolnya sekarang, bingung dengan bahkan tetap bayar tapi dari hutang lagi, yaitu gali lubang tutup lubang. Saatnya kalian terbebas. Jangan sampai terus-terus menggunakan siklus gali lubang tutup lubang ataupun bingung-bingung tidak bisa bayar pinjolnya. Ya, karena di sini kita akan berikan solusi tuntas untuk kalian semua. Oke, namun sebelum itu yang teman-teman yang baru bergabung tentunya bantu channel itu berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang memang punya permasalahan pinjol terutamanya ya langsung aja dikonsultasikan ke sini ke WA yang ada di deskripsi video, teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini masih banyak sekali antara teman-teman itu yang bingung tentang masalah hutang di pinjolnya, bingung sudah akan jatuh tempo karena gali lubang tutup lubang juga malah nambah masalah. Nah, opsi terbaik di sini adalah gagal bayar, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kalau memang secara hutang pinjol itu secara hukumnya itu perdata ya, dan perdata untuk pinjol hanya rusak di dalam slip BI checking. Jadi rusak hanya di data, Anda tidak bisa berhutang lagi ya. Jangan berpikir ibaratnya di hutang di pinjol ini akan ditagih-tagih terus gitu, enggak, tapi memang akan ada selesainya juga. Kenapa? Karena mereka itu ada asuransi juga, ada yang bayarin, teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalau memang dengan gagal bayar, walaupun ya memang prosesnya kita galbay itu akan ada yang namanya penagihan, pengancaman, kolektor datang ke rumah. Itu hanya fase sementara yang memang bisa diatasi. Ya, terutamanya ya saya ada di sini untuk kalian, membimbing kalian, mendampingi kalian untuk meminimalisir hal-hal tersebut dari teror, penyebaran data ataupun desa lapangan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung. Ya, tidak bisa bayar pinjol sekarang dengan uang pribadi, misalkan lebih baik stop bayar. Itu jalan yang tepat dibandingkan Anda buka aplikasi lagi, ambil lagi hutangnya untuk bayar ke hutang itu tidak akan pernah selesai, teman-teman ya. Lebih stop bayar itu jalan yang tepat. Kalau memang kita kedepannya masih niat untuk bayar, berarti kita bisa gunakan opsi negosiasi pokok ya, karena di pinjol ini sebenarnya untuk bunga itu nggak perlu dipikirkan, karena ada opsi juga bisa kita negosiasi pokok kalau memang kalian tidak sanggup bayar sekarang. Kita kumpulkan uang, lalu nanti negosiasi pokok. Tapi kalau memang mau galbay seterusnya gimana tuh? Bisa, ya. Bisa-bisa aja galbay seterusnya. Kenapa? Karena mereka pun ada asuransinya. Ya, mereka itu akan mengklaim asuransi. Di dalam peraturan ada OJK ya, mitigasi resiko gagal bayar. Semua pinjol OJK wajib ikut asuransi. Seperti itu tertera. Ya. Jadi aman, semuanya juga akan hangus juga, akan selesai juga. Jadi kalian nggak perlu takut, ya. Yang penting kalian paham tentang resikonya seperti apa, hukumnya kayak gimana. Ketakutan itu ada dikarenakan apa? Ketidakpemahaman kita aja. Ya, makanya di sini saya memberikan edukasi, nggak perlu takut mau galbay legal pun ada desa lapangan, no problem. Karena itu hanya sebuah bentuk proses gagal bayar. Misalkan FC datang ke rumah, mereka kan cuma nagih hutang, bukan mencelakai. Segala bentuk penagihan ada aturan dan juga SOP yang berlaku, nggak ada yang perlu kita takutkan. Kita nggak bayar pinjol, hukumnya hanya perdata. Ya bisa disandingkan dengan penagihan, pengancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan, itu kan tindakannya pidana. Walaupun banyak FC yang datang ke rumah itu arogan gitu, maksa-maksa bayar. Kenapa? Memanfaatkan ketidakpengetahuan nasabah. Makanya di sini nasabah kalian harus lebih pintar, pahami tentang SOP penagihan, pahami tentang etika penagihan. Itulah yang kita bimbing di sini untuk teman-teman semua. Biar kalian paham. Ada salah satu nasabah didatengin FC tunaiku. Datang rombongan 3 orang, 5 orang gitu kan. Tujuannya apa? Menekan mental nasabah, menakut-nakuti nasabah. Kalau di dalam peraturan hanya 2 orang loh. Ya, yang berhak ditugaskan datang ke rumah itu 2 orang dalam surat tugasnya. Tapi itu datang 3 orang, 5 orang gitu kan. Itu karena memanfaatkan ketakutan nasabah, ketidakpengetahuannya supaya ibaratnya nasabah tertekan, merasa takut dan akhirnya bayar.
Nah, seperti itu. Sedangkan dalam posisi bayar pun nasabah tidak bisa. Soalnya kasus ini ada yang sampai si FC-nya itu mau menyita kendaraannya, mau menyita motor, gitu kan, motor keluarganya. Seperti ini ada kasusnya yang kemarin konsultasi itu. Ya, waspada teman-teman, jangan sampai ibaratnya kalian ibaratnya tidak paham tentang hal itu, tidak paham tentang penanganan seperti itu. Caranya gimana kalau memang ada yang seperti itu? Rekam, videokan, mereka akan takut. Kalau memang kita tidak punya bukti apa-apa, mereka itu akan semakin sok, gitu kan. Jadi memanfaatkan tidak pengetahuan nasabah itu sendiri. Makanya perlunya bimbingan itu, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang memang butuh bimbingan, butuh bantuan untuk bebas dari pinjol, lebih konsultasikan segera, biar kalian paham nanti gabung dalam komunitas kita, gabung di dalam grup WhatsApp kita juga. Ya, seperti itu. Jadi cara bebas dari pinjol ada di sini teman-teman ya. Jadi silakan konsultasikan. Oke, mungkin sedikit informasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit ya. Jika teman-teman ingin interaksi secara langsung, teman-teman bisa join di TikTok saya. Karena saya itu live setiap hari teman-teman ya. Live setiap hari. Jadi kalian silakan join jika kalian ingin langsung interaksi melalui live streaming saya. Silahkan langsung saja join ini TikToknya ya teman-teman. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.